Najwa, cuek, pasif, dan suka menunda. Hai, aku Arun, sahabat Najwa yang ekspresif, ceria, dan suka blok-blokan. Halo, aku Talia, sahabat Najwa yang tenang, suportif, dan berpikir terbuka. Hai, aku Putari, guru BK yang hangat, sabar, dan profesional. Garis-garis besar cerita, judul sosial drama, berani temukan arah, dengar diri sendiri. Najwa, siswi kelas 12 SMA, dikenal sebagai pribadi yang cuek, pemalas, dan suka meremehkan hal-hal penting, termasuk perihal kelanjutan studinya. Dua sahabatnya, Arun dan Talia, yang sudah aktif mencari jurusan kuliah sesuai dengan minat dan potensinya mereka. Sedangkan Najwa masih bersikap santai meski dirinya masuk daftar eligible. Ketika teman-temannya telah menentukan pilihan jurusan, Najwa baru tersadar bahwa ia juga harus segera menentukan arah studinya. Ia mencoba mencari jurusan lewat media sosial, namun hanya memilih berdasarkan jurusan yang terkenal dan banyak dicari tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuannya. Ketika Najwa berkonsultasi dengan ibunya, sang ibu justru memaksakan pilihan jurusan lain yang semakin membuat Najwa bingung dan terbebani. Najwa awalnya enggan berkonsultasi dengan guru BK karena mengira layanan itu hanya untuk siswa yang sudah memiliki pilihan jurusan. Namun, setelah didorong dan diyakinkan oleh kedua sahabatnya Arun dan Talia bahwa konseling terbuka untuk siapa saja, Najwa pun akhirnya memberanikan diri untuk datang ke guru BK, yaitu Ibu Tari. Dalam sesi itu, Najwa menceritakan kebingungannya dan mendapatkan arahan yang membantunya mengenali minat serta potensinya. Berkat dukungan sahabat dan bimbingan Ibu Tari, ia pun berhasil menentukan jurusan yang sesuai dan merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Suasana siang hari di kelas 12 IPA 2. Najwa, Talia, dan Arun sedang duduk di depan kelas. Gimana guys, tugas kemarin? Aku sih nanti aja deket-deket Aduh, deadline. kamu selalu kayak Selalu gitu. gitu deh. Iya, padahal banyak loh. Iya tahu, banyak banget 2 lembar tuh. Jangan sampai tulis tangan lagi. Iya, aduh, di folio berdarah. Bener banget. Ya udah nanti lihat ya. Aduh, dikit aja liatnya. Tahu aja. Ini kan kita udah mulai ini ya, persiapan kayak jurusan-jurusan kuliah gitu ya. Oh iya. Teman-teman udah nyiapin belum jurusan kuliahnya nanti ambil apa? Aku sih udah ya. Aku udah nyiapin jurusan yang aku pengen banget sejak aku SMP. Wih, berarti udah siap dan ready banget ya nanti ya? Iya dong. Kan kita juga nanti ada konsul-konsul juga ya sama Benar. guru BK gitu. Iya. Berarti aku sudah ready banget nih. Aku ready banget. Aku udah siap buat konsultasi ke guru BK. Oh, iya. Kalau kamu, Najwa? Bukannya masih lama ya? Kan pengumuman aja belum. Santai dulu nggak sih teman-teman? Nggak usah terlalu dipikirin. Iya sih benar, masih lama dan belum ada pengumuman eligible-nya juga. Tapi kan nggak ada salahnya kan kita menentukan, terus kita menyiapkan jurusan kita nantinya apa. Biar nanti kalau misalnya udah ada pengumuman kita langsung capcus daftar gitu. Iya sih, bener. Cuma ntar dulu aja. Ngerjain tugas dulu nih, ngerjain tugas dulu. Selalu kayak gitu. Yuk, Tam. Ayo. Hari demi hari, Najwa tetap acuh dan tidak memikirkan hal tersebut. Hingga tiba saat pengumuman eligible, mereka melihat pengumuman dan masuk dalam daftar tersebut.
jam kos ya, Iya, nggak ada kelas. enak sih, alhamdulillah jam kos. Nih lihat pengumuman eligible. Yes, lihat. Wow, ada aku. Kita sudah masuk. Oh iya, Yes, kayaknya aku jadi pilih jurusan psikologi deh. Karena aku udah merasa cocok banget di situ. Itu jurusan yang kamu masuk dari SMP. Bener banget. Oh iya, tapi aku juga seneng banget sih. Aku kayaknya juga mau daftar ini teknik sipil karena itu sesuai passion aku banget. Betul banget, Kayak betul sama banget. itu. Kalau jual udah nyiapin apa nih Jum? Belum sih, aku juga masih belum tahu. Jual kan udah dikasih tahu kemarin sama Bu Tari waktu itu kalau yang masuk eligible harus bisa segera tahu jurusan yang mau diambil itu apa dan harus segera dikonsultasikan supaya nanti kita tinggal daftar. Iya sih, kan aku mikir pengumuman eligible-nya masih lama, jadi masih belum kepikiran. Ya kamu jangan terlalu santai gitu nih. Nama kita bertiga itu udah dari sini loh, udah terpampang. Kita masuk eligible semuanya. Jadi kalau misalnya kamu nanti terus kayak gitu, malah kehabisan waktu nanti pas kita submit. Kamu isinya asal-asalan lagi. Ya udah, nanti aku cari tahu dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Ya, segera ya, juga. Iya. Sepulang sekolah, Najwa tengah sibuk mencari rekomendasi jurusan di sosial media. Hingga dia menemukan 2 jurusan yang top di PTN. Dia tidak menghiraukan kemampuan dan minat dirinya. Raut wajahnya terlihat sangat kebingungan. Aduh, jurusan apa ya? Kuliah yang bakal banyak dicari buat ngisi 6 kerjaan yang dibutuhin di masa depan. Oh. Nomor 6, jurusan sistem informasi, ilmu komputer, dan teknologi komputer. Oh, Lulusan boleh dari nih. sini banyak dibutuhin buat jadi software and application developers. Nomor 5, administrasi bisnis dan jurusan administrasi niaga. Lulusan dari sini diperluin buat ngisi management and organization analyst adalah salah satu pekerjaan yang akan banyak dicari. Jurusan-jurusan tadi berpeluang untuk masuk ke sana. Di sini sih emang banyaknya sih jurusan sistem informasi, terus administrasi bisnis, bisnis digital marketing. Tapi kalau aku milih 2 ini, aku juga tetap bingung sih. Kalau digital marketing kan, atau apalagi administrasi bisnis kan tentang bisnis ya, ekonomi. Aku juga masih kurang paham. Tapi kalau teknik informatika atau sistem informatika, kan pasti aku juga harus tahu coding. Sedangkan aku juga masih bingung tentang coding. Tapi lagi viral sih. Yaudah deh, keep dulu aja 2 ini. Ibu Najwa datang dan duduk di sebelah Najwa di sofa rumah. Ibu melihat Najwa yang tengah kebingungan, dan disitulah Najwa meminta pendapat ibunya. Akan tetapi responnya tidak sesuai seperti yang dibayangkan. Ibu menyuruh Najwa mengambil jurusan yang menurut beliau bagus. Tetapi jurusan itu sangat dihindari oleh Najwa. Dia sangat tidak suka dan menolak. Namun, ibu malah bersikeras dan tidak menghiraukan jawaban Najwa. Najwa semakin kebingungan. Jadinya apa ya? Najwa, Kenapa, kamu Bu? kenapa? Kok kayak bingung banget? Dari tadi tuh wajahmu tuh kelihatan kebingungan, murung. Kenapa sih sebenarnya? Jadi ini Bu, berita pertamanya nih aku lulus dan lolos di eligible loh Bu. Bagus dong. Iya sih Bu, bagus. Cuma aku bingung Bu mau jurusan apa. Tadi ini aku lihat-lihat Bu di TikTok itu lagi viral banget nih. Itu tuh jurusan digital marketing, kalau nggak administrasi bisnis, sama teknik informatika, kalau nggak sistem informatika. Itu lagi viral banget loh Bu, karena peluang kerjanya di masa depan tuh dicari banget, gajinya juga besar. Kamu yakin milih dua pilihan jurusan itu? Ya emang kenapa Bu?
Kamu ngapain sih milih dua jurusan itu? Ibu kayak nggak suka dan nggak srek banget deh. Coba deh kamu tuh cari jurusan yang emang mudah gitu loh, mudah masuk kerjanya, terus gajinya juga bagus. Ibu tuh pengen banget ya kalau kamu tuh masuk hukum. Keluarga kita itu belum ada yang sekolah dan masuk ke jurus hukum kayak gitu. Nah, ibu pengen nih kamu yang masuk ke hukum. Ibu setuju banget kalau misalnya kamu masuk hukum. Dua pilihan itu janganlah hukum aja. Justru dua pilihan itu tuh lagi viral karena dicari banyak orang. Gajinya tuh juga besar loh Bu, nggak cuma hukum aja. Lagian kalau hukum tuh aku tuh belum ada persiapan, terus nggak tahu tuh kayak gimana kerjaannya. Pokoknya ya Najwa, ibu lebih setuju kamu pilih hukum. Kamu kan bisa searching di Google, cari-cari lah tentang hukum. Kamu pasti bakal suka kok kalau misalnya kamu emang mau baca ya. Ibu ini bukannya dapat solusi, malah maksa-maksa. Keesokan harinya, Najwa bertemu sahabat-sahabatnya dan duduk di taman sekolah. Wajahnya terlihat murung dan seperti penuh tekanan. Datanglah Arum dan Kalia. Najwa menceritakan apa yang sedang ia alami. Sahabatnya menyarankan untuk berkonsultasi ke Ibu Tari. Najwa, Kenapa? kamu kenapa kok ngelamun gitu? Aku lagi nggak mood. Nggak mood. Kamu kenapa? Cerita dong. Jadi itu aku tuh sebel banget gitu loh teman-teman di rumah itu. Kan kemarin kan aku cerita ke ibuku ya, kalau misalnya aku tuh lolos eligible. Nah sebelum itu tuh aku tuh sebenarnya tuh pulang dari sekolah tuh cari-cari jurusan apa yang lagi rame di TikTok, dan itu kan banyak banget tuh yang kayak ngerekomendasiin, terus juga memberikan review terhadap jurusan-jurusan yang direkomendasikan di TikTok. Nah terus itu akhirnya aku tuh udah memantapkan nih mau pilih 2 jurusan. Yang pertama itu digital marketing, sama satunya itu teknik informatika. Gitu. Nah di TikTok itu dua ini tuh lagi rame banget gitu loh, karena emang lagi banyak dibutuhkan, terus juga peluang kerjanya itu besar, sama gajinya itu juga menjanjikan. Tapi dari sini tuh sebenarnya aku masih bimbang kalau misal ambil digital marketing itu kan pasti kan marketing itu kan pasti maksudnya ekonomi ya. Aku juga nggak begitu bisa ekonomi. Terus kalau teknik informatika kan tuh pasti coding kayak bikin aplikasi, itu pun juga aku masih belum tahu sih coding itu apa. Jadi itu emang masih kayak bimbang aja. Tapi aku mau keep 2 jurusan ini gitu. Terus ibuku tahu, ditanya lah aku tuh ngapain. Malah bukan ngasih solusi gitu ya, malah marah-marah, terus maksa-maksa aku masuk ke hukum. Padahal tuh kan aku juga gak tahu ya malah jurusan hukum tuh ngapain, terus tugas-tugasnya nanti ngapain, kuliahnya ngapain. Malah setahu kan kalau hukum tuh berat ya. Malah ibuku maksa masuk situ sambil marah-marah. Iya ya, pasti bingung banget ya Jua. Tapi dari kedua jurusan itu kamu lebih suka jurusan yang mana? Sebenarnya sih nggak ada yang suka banget, soalnya kan itu viral gitu loh di TikTok dan emang lagi ngetren aja. Jadi aku mau keep 2 itu. Itu karena kamu lihat TikTok ya? Muncul di beranda kamu? Iya sih. Menurut aku kamu harusnya pilih yang sesuai minat kamu sih, sesuai gimana kemampuan kamu, bukan berdasarkan FYP itu. Kamu tadi kan bilang kayak prospek kerja, terus jurusan yang paling banyak diminati. Tapi kalau misalnya nggak sesuai sama minat bakat kamu, passion kamu, nanti kamu kesulitan lagi menjalaninya. Ya juga sih. Iya, dan kamu tadi juga bilang kalau nggak suka juga sama kedua jurusan itu. Iya, tapi aku bingung teman-teman, apa ya? Bentar, kamu udah ke Bu Tari belum? Belum, soalnya kan juga belum nentuin aku mau ambil jurusan apa.
Nggak apa-apa, kita boleh kok konsultasi ke Bu Tari walaupun belum punya jurusan. Oh iya. Iya. Aku pikir tuh yang ke Bu Tari itu karena udah ada jurusan aja, jadi bisa langsung submit di eligible-nya itu. Ya enggak dong, itu salah banget. Justru kalau kita ke Bu Tari itu sama beliau malah diarahkan, dikasih masukan, terus malah kita itu diminta untuk biar bisa lebih ngenalin diri kita sendiri. Oh gitu. Iya bener banget. Tadi kan kamu juga bingung tuh. Nah kamu boleh nanti cerita ke Bu Tari aja apa yang bikin kamu bingung gitu. Jadi nanti kamu pasti bisa lebih ngenalin diri kamu juga. Bener banget. Oke, makasih ya teman-teman ya informasinya. Ya udah aku mau ke Bu Tari dulu. Kita antar aja yuk. Boleh? Yuk. Najwa akhirnya menemui Bu Tari. Di sana, Najwa menceritakan semua dilema yang sedang ia alami. Bu Tari memahami apa yang dirasakan Najwa dan membantu Najwa untuk memahami dirinya sendiri, sehingga ia mampu mengambil keputusan atas masalahnya. Jadi begini Bu, saya itu akhir-akhir ini tuh lagi kebingungan. Karena kan saya kan lolos eligible. Nah terus itu kemarin tuh saya tuh sudah cari-cari Bu di TikTok yang lagi viral, enaknya tuh masuk jurusan apa gitu. Nah akhirnya saya nemu Bu 2 jurusan yang ini tuh emang lagi viral banget dan katanya itu lagi banyak dicari sama orang-orang, apalagi perusahaan-perusahaan. Nah yang pertama itu digital marketing. Cuma saya bingungnya itu kalau digital marketing kan pasti kan marketing kan maksudnya ke ekonomi ya Bu ya. Saya tuh juga kesusahan kalau ekonomi. Terus kalau semisalnya teknik informatika itu kan pasti nggak jauh dari coding terus bikin-bikin aplikasi gitu. Nah di situ saya juga bingung karena nggak tahu coding itu apa gitu. Akhirnya setelah saya kebingungan 2 jurusan ini, terus coba untuk memantapkan, tiba-tiba ibu saya itu datang Bu ke kamar saya, terus kayak tanya ngapain. Ternyata waktu ibu saya tahu kalau saya lagi jadi jurusan, ibu saya itu malah kayak menolak 2 jurusan yang mau saya pilih ini dan lebih memaksa saya buat masuk hukum, yang mana tuh saya tuh nggak pernah ada bayangan, terus saya tuh juga nggak suka sama hukum kayak gitu Bu. Oke. Ibu paham sih yang dirasain Najwa sekarang. Pasti sekarang Najwa lagi bingung ya, dilema mau pilih yang mana gitu kan. Iya Bu, saya bingung sekali. Oke, sebenarnya itu nggak apa-apa sih Najwa, itu hal yang normal. Karena memang di saat-saat seperti ini teman-teman semua itu juga lagi pada bingung memilih jurusan apa yang sekiranya cocok dengan mereka. Begitu juga sama Najwa. Sekarang Najwa kan juga lagi ngalami itu, jadi nggak apa-apa. Oke Bu, terus kalau kayak gini baiknya gimana ya Bu ya? Saya ambil jurusan yang mana ya Bu? Oke, sekarang coba kita telaah. Tadi Najwa pingin di jurusan bisnis digital dan teknik informatika. Iya Bu. Nah, apa alasan Najwa pingin itu? Sebenarnya tuh 2 ini kan karena viral di TikTok Bu ya. Terus katanya gajinya besar sama peluang kerjanya itu besar karena lagi banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Oke. Ada alasan lain? Terus sama ngetren sih Bu di TikTok. Oke. Sebenarnya pengaruh dari luar itu memang sangat besar ya. Tapi menentukan jurusan itu juga nggak bisa asal-asalan. Itu harus sesuai dengan diri kita sendiri karena itu berkenaan dengan masa depan kita dan itu penting banget untuk Najwa tahu gimana dalam dirinya Najwa, potensinya apa, minatnya apa. Jadi nggak bisa asal-asalan. Oh gitu ya Bu ya. Nah, coba sekarang bayangkan kalau Najwa masuk di salah satu jurusan itu, kira-kira gimana nanti ke depannya? Pasti kan saya akan kebingungan sih Bu, karena kan dari 2 jurusan tadi ada minusnya juga. Terus takutnya kalau misal saya nggak bisa, ngerjainnya nggak sreg, takut waktu di akhir-akhir mau lulus itu malah bingung cari kerjaan karena
pastinya juga nggak sesuai sama bakat minat saya sih Bu kayaknya. Nah, benar banget. Jadi yang disorot adalah potensi dan minatnya Najwa. Barusan Najwa bilang bahwa 2 jurusan itu kan kurang sesuai dengan minatnya Najwa kan? Iya Bu. Nah, sekarang coba kita cari. Menurut Najwa, pelajaran apa yang Najwa suka di sekolah? Kalau pelajaran sih saya suka banget itu bahasa Indonesia sih Bu. Soalnya tuh saya tuh kan juga suka nulis kayak bikin puisi, kalau nggak bikin kayak syair gitu. Terus juga suka itu kayak itu sih Bu, kayak ngomong sama orang sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas praktik atau maju ke depan itu tuh saya tuh suka banget gitu Bu, buat ngomong itu kayak enjoy banget sih. Oke. Nah, kira-kira jurusan apa yang sesuai dengan minatnya Najwa barusan? Karena secara nggak langsung barusan Najwa itu sudah mengemukakan apa sih minat dan potensinya Najwa. Nah, sekarang coba kita cari kira-kira jurusan apa sih yang bisa mengembangkan potensinya Najwa itu tadi. Pasti kalau dari 2 itu kayaknya pendidikan bahasa Indonesia nggak sih Bu? Kok yang bahasa Indonesia, kalau enggak komunikasi berarti ilmu komunikasi. 2 itu sih Bu berarti kayaknya. Nah, betul sekali, itu sudah ada beberapa ide ya, kayak bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia itu juga berkesinambungan dengan sastra, itu juga sesuai mungkin sama Najwa. Nanti Najwa Boleh. bisa pahami dulu dirinya, maunya mau kemana, terus tujuannya, cita-citanya Najwa apa, nanti baru ditentukan jurusannya. Oke, Bu, berarti ini saya kayak harus memantapkan dulu gitu ya Bu ya, biar saya punya pandangan jadinya tuh mau ambil 2 jurusan yang mana. Benar. Tapi ini Bu, kan tadi kan saya cerita ya kalau ibu saya itu marah gitu loh Bu. Terus juga maksa saya buat masuk ke hukum. Kalau saya ngasih opsi baru pendidikan bahasa Indonesia sama ilmu komunikasi gimana ya Bu ya? Kayak saya tuh takut kalau tetap dipaksa hukum gitu loh Bu. Pada dasarnya semua orang tua itu pasti paham sama anaknya, dan orang tua itu pasti pingin yang terbaik. Jadi mungkin waktu itu ibunya Najwa menyarankan untuk hukum karena ibunya Najwa paham, Najwa sendiri juga belum tahu pinginnya kemana, jadi disarankan ke hukum. Nah, sekarang Najwa tentukan dulu, dipahami dulu dirinya, lalu ditentukan ambil jurusan apa. Nanti kalau udah pasti dikomunikasikan lagi sama ibu dengan cara yang lebih baik, dengan nada dan pilihan kata yang lebih baik, lalu disampaikan secara logis kenapa Najwa pilih ini, kenapa Najwa menolak masuk hukum. Nanti pasti ibu ngerti kok. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, saya sudah terbayang sih Bu, nanti pulang sekolah mau kayak gimana. Mungkin itu sih Bu yang mau saya ceritakan ke Bu. Terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya. Ya, semangat ya, ibu yakin kamu pasti bisa kok. Iya, terima kasih Bu. Kak begitu saya izin keluar dulu ya Bu ya. Iya. Mari Bu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Najwa menemukan jurusan yang ia minati. Najwa juga telah mengkomunikasikannya hal tersebut kepada ibunya secara lebih sehat dan lebih tepat, sehingga bisa diterima oleh ibunya. Arum dan Nadia turut senang mendengarnya saat mereka berbincang di depan kelas. Duduk dulu yuk Kang. Iya, sini aja dulu. Iya. Lo kok belum datang ya Najwa? Hai. Oh ini anaknya, duduk-duduk. Dari mana sih kamu? Aku tadi habis nganter buku di perpus. Oh, baca buku apa? Itu loh buku IPS yang buku paket itu. Oh, anak rajin sekarang. Jadi Iya tahu. Ngomong-ngomong, gimana? Kamu kemarin kita kan udah mau submit nih. Kamu udah nentuin jurusan atau belum? Udah teman-teman. Jadi kemarin tuh aku itu udah konsul di Guru BK, terus juga udah dapet
masukan, terus jadi aku lebih terbuka nih mau pilih apa. Jadi tadi habis di perpus lihat-lihat buku yang sesuai sama jurusan yang mau aku pilih. Oh ya, ikut seneng sih. Aku dengarnya ya. Tapi kan kemarin juga ada saran-saran juga ya yang dari ibu kemarin. Nah itu gimana jadinya kelanjutannya ibu? Iya, itu kemarin sih akhirnya aku ngobrol sama ibu aku kayak aku maunya itu apa, terus kayak kenapa aku nggak mau pilih hukum, soalnya kan emang aku nggak bisa. Terus awalnya sih orangnya marah, tapi kayak kelamaan kayak ya udah nggak apa-apa, aku malah disuruh kayak belajar tentang jurusan yang mau aku ambil tadi. Gitu. Oke. Seneng sih, alhamdulillah ya. Ternyata ya didukung kan akhirnya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah aku juga seneng banget. Akhirnya ya teman kita hebat banget nih, udah banget. tahu jurusan yang dipilih. Jadi kita bisa submit bareng-bareng, kita daftar Iya, bareng, dan semoga kita juga dapat kabar baiknya bareng-bareng. Iya, Amin. Semoga aku diterima di ilmu komunikasi. Semoga aku diterima psikolog. Semoga aku diterima di teknik sipil. Amin. Semangat ya kita semuanya. Iya. Besok banget nih kita submitnya Iya, ya. benar. Yuk siapin Yaudah, siapin semuanya dulu yuk. Ayo. Dari sosiodrama yang telah didapatkan hari ini, kami paham. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sendiri itu sangat penting. Yang kedua, berani mengambil keputusan. Setelah kita memahami diri sendiri, tentu kita harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan itu terpengaruhi oleh lingkungan luar. Yang ketiga, komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan jujur dan tenang mengenai diri sendiri dan pilihan kita, terutama ke orang tua. Yang keempat, memanfaatkan bantuan profesional dengan berkonsultasi kepada guru BK atau konselor yang dapat membantu kita dan membimbing kita dalam menemukan solusi atas kebingungan ataupun hal-hal yang sama sekali belum tergambarkan. Dan yang terakhir, masa depan bukan hanya ditentukan oleh prospek, tapi juga minat. Prospek memang penting sih, tapi kita memilih sesuai minat itu juga akan memberikan dampak positif yang lebih banyak untuk diri sendiri. Berani